Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Pertama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sampai detik ini. Sholawat beriringkan salam, tak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati, Bapak Yanto selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila dan teman-teman yang saya banggakan. Saya Tri Oktavia Maharani dari kelas 1E Komunikasi. Kali ini saya akan berpidato mengenai Pancasila. Sejak berdirinya negara Indonesia, Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa yang berperan sebagai pedoman hidup bersama bagi seluruh bangsa Indonesia. Sehingga nilai-nilai Pancasila dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi seluruh bangsa Indonesia. Saat ini kita tahu bahwa kita sedang dilanda wabah virus corona dan hal itu menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia. Hal itu juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi, pendidikan yang tidak merata. Selain itu, kasus korupsi yang masih menjadi kebiasaan bagi sebagian orang. Nah, disinilah kita dituntut untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai luhur Pancasila harus kita hadirkan secara nyata dalam kehidupan kita. Pancasila harus terus menjadi nilai yang hidup dan bekerja dalam kehidupan nyata. Jangan jadikan kekurangan dan kelemahan sebagai penghalang kita untuk maju, tapi kelemahan dan kekurangan harus sama-sama kita perbaiki agar menjadi bangsa yang kuat, mandiri, dan berdiri di atas kaki sendiri. Perkembangan teknologi komunikasi sangatlah pesat, apalagi bagi generasi muda. Kita harus paham seperti apa media komunikasi yang generasi muda gunakan, apa kegiatan mereka, seperti apa konten yang mereka sukai, dan siapa yang mereka ikuti. Ideologi Pancasila sangat bisa kita sebarkan melalui media sosial seperti YouTube, Instagram, dan lain-lain, agar ideologi Pancasila tidak terdahului oleh ideologi dari luar. Oleh karena itu, kita semua, generasi muda yang sadar, orang tua, pemerintah, juga harus paham bagaimana caranya agar tetap bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat ini. Pendidikan Pancasila sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, karena pendidikan Pancasila memberikan pengetahuan bagi para pelajar tentang peraturan negara yang mengikat agar para pelajar bisa hidup dalam aturan hukum yang berlaku. Pendidikan Pancasila juga merupakan sarana untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air pada diri. Di kehidupan yang teknologi berkembang sangat pesat, banyak generasi muda yang bertindak tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal itu dikarenakan rendahnya kesadaran pada diri mereka. Para pelajar harus mempelajari Pancasila karena mereka diharapkan bisa menjadi penerus bangsa yang mampu menanamkan nilai-nilai Pancasila. Sebagai generasi muda, kita harus lebih bijak lagi dalam perkembangan yang ada. Dan kita juga harus menanamkan cinta tanah air dan jiwa kesatuan kita sebagai generasi muda yang baik. Kita harus selalu menjunjung tinggi dari setiap nilai-nilai Pancasila. Pada saat ini, penerapan nilai-nilai Pancasila itu sudah surut. Makin hilangnya identitas kebudayaan itu adalah cerminan dari lemahnya kemampuan dalam menyikapi setiap perubahan zaman. Hal ini dapat kita lihat dari gaya hidup, perilaku yang lebih mengedepankan sikap individualis. Oleh karena itu, kita semua sebagai generasi muda harus dan perlu untuk tetap dan terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila.
Dengan menjadi pelajar yang dapat membekali diri dengan pendidikan, pendidikan Pancasila sangat berpengaruh dalam penanaman sikap moral. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila diharapkan dapat melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas, tapi juga berkarakter, berkompeten, dan peduli terhadap kemajuan bangsa. Kita sebagai generasi muda juga harus berperan aktif dalam mengamalkan Pancasila, seperti sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang mengandung arti bahwa semua orang berhak memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa yaitu mendorong adanya sikap toleransi umat beragama sehingga terciptanya kehidupan yang damai dan terhindar dari segala bentuk konflik. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung arti bahwa sesama manusia kita harus saling mencintai, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, mengandung arti bahwa kita harus menjunjung tinggi semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jangan pernah membeda-bedakan suku maupun agama orang lain. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya, setiap keputusan yang menyangkut kehidupan masyarakat harus melalui musyawarah dan mufakat. Sebab bangsa Indonesia menerapkan prinsip demokrasi. Dan yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mengandung arti bahwa kita harus bersikap adil dengan tidak memaksa kehendak kita kepada orang lain, menumbuhkan rasa kekeluargaan, serta menjalin kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa, pelajar, harus selalu menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dan itu adalah kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Dan tunjukkan bahwa kita bisa menjadi generasi yang baik, generasi yang berbudi luhur dan berprestasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.